Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman bersedia hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti presentasi saya tentang kelas SEO pemula ya, belajar SEO pemula. Oke, ini saya off-kan dulu ya suaranya ya. Oke, suaranya. Atau kita absen dulu deh ya. Kita absen dulu teman-teman, kita absen dulu lewat chatnya ya, kita absen dulu, monggo teman-teman yang absen dulu dari mana ya. Saya dengan Putra Chandra Buana dari Bekasi. Yang lain coba monggo silakan absen ya. Pak Mansur dari Bogor, Pak Muhammad Soleh dari Karawang ya. Widya Latif, saya tidak suka landing page. Oke, Waye dari Tangerang hadir ya. Pak Nurzan Kota Depok, Pak Firki Tangerang, Julius dari Manado, wow dari Manado ya. Ibu Mei dari Bandung ya, Pak juga dari Bekasi ya, Pak Budi dari Bogor, oke. Budi Wibowo dari Tangerang, Pak Asep Tony dari Bandung, Pak Wahyu dari Jogja, Christian Tambunan Bandung, Bu Nur Medan. Oke, kita sudah berapa orang ini yang hadir? Oke, ya Pak Sukran dari Tangerang, Dika dari Jakarta. Oke ya, teman-teman, saya coba sharing ya materi kita pada pagi hari ini ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang belajar SEO untuk pemula dan sekaligus membangun bisnis ya, Wasbir dari Cilacap ya, Widya Latif dari Jakarta. Oke. Saya siapkan dulu slide-nya, kebetulan memang sudah saya buka dan saya sudah bagikan juga teman-teman slide-nya. Mungkin ada yang sudah ngedownload dan melihat, ini akan saya jelaskan ya. Slide-nya yang sudah mendownload dan sudah melihat, monggo. Oke, saya langsung bagikan. Ya, materi kita adalah belajar SEO ya. Belajar SEO untuk pemula, ya, dan punya bisnis ternak web. Oke ya teman-teman, saya dengan Putra Chandra Buana Bekasi, alhamdulillah dari tahun 90-an sampai sekarang masih berkecimpung di dunia internet, nggak berubah-ubah ya, nggak berubah-ubah, bahkan mungkin ada beberapa perkembangan dari usaha yang saya jalani saat ini ya. Ini ya, kita mempunyai kelas ya, belajar untuk kelas SEO pemula. Materinya itu adalah mindset SEO ya, SEO out of box ya, SEO 20 model konten, lalu SEO landing page, lalu STL SEO traffic lead, SEO Aikido, dan pemula bikin usaha digital sustainable. Oke ya. Kelas kita ini kita jual harga 300.000. Terakhir itu besok ya. Terakhir kelas kita ini besok ya, lebih dari lewat dari besok itu harganya 500.000 ya, 500.000. Oke, nanti teman-teman yang ingin bergabung bisa ke Mbak Tika gitu ya, ke Mbak Tika. Oke. Nah, kita mulai mindset SEO. Ya, ini saya jelaskan kisi-kisinya, previewnya. Ketika kita memulai SEO, kita nggak ngerti mindset daripada SEO sendiri, maka kita seperti melakukan sesuatu yang tidak termapping, ya, banyak mengeluarkan waktu, uang, tenaga itu yang tidak termapping, artinya banyakkan sia-sianya dibandingkan tidak. Ya, sebelum kita bahas mindset SEO, SEO itu apa sih? SEO itu adalah search engine optimize. Bagaimana
kita bisa mengoptimalkan agar website kita bisa ditemukan oleh calon customer di Google. Ya, kalau zaman dulu itu mungkin orang selalu berkata page one Google, page one Google, page one Google. Kalau sekarang itu page one-nya udah nggak ada lagi, ya, adanya scroll, ya. Mereka akan terus scroll, ya, tergantung dari behavior dari teknologi yang dipakai, ya. Kebetulan saat ini itu pakai handphone, ya, jadi halaman satu belum tentu juga akan menjadi pilihan karena mereka akan scroll terus, ya, mereka hobinya scroll, nyari-nyari terus gitu, ya, seperti itu. Oke, mindset SEO. SEO itu berhubungan erat pasti dengan website, ya, baik itu website pribadi kita atau website yang memang kita numpang di tempat lain, ya, kayak marketplace dan lain-lain gitu, ya. Nah, audiens daripada website ini, daripada SEO ini, audiensnya adalah ada dua, teman-teman, yaitu robot dan manusia. Audiensnya ini. Kenapa posisi robot saya taruh di bagian atas, ya, manusia saya taruh di bagian bawah, karena memang robot itu yang dominan untuk mengangkat website kita bisa ditemukan oleh calon customer kita di Google, ya. Ini mindset SEO-nya harus jelas, ya. Nah, robot, ya. Apa yang harus kita lakukan agar robot suka? Apa yang harus kita lakukan agar robot suka dengan, ya, suka dengan keyword kita? Kita harus bikin, ya, keyword kita unik. Keyword unik itu seperti apa, ya? Keyword unik kita itu seperti ini, ya. Saya mau kasih lihat ke teman-teman keyword unik, ya. Keyword unik itu ada namanya all in titik dua, ya. Misalkan kita searching paket umroh murah, ya. Ini persaingan keyword paket umroh murah ini, ya, yang bikin keyword seperti ini ada 7.000. Kalau teman-teman mengoptimasi dengan keyword ini, dengan keyword paket umroh murah ini, teman-teman akan lama sekali naiknya, mungkin bertahun-tahun belum tentu naik. Oke, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, ya? Yang harus kita lakukan bagaimana membuat angka 7.000 ini menjadi 0 atau menjadi kecil, ya, atau unik 100%, atau unik 100%, ya. Kita perpanjang keywordnya. Kita perpanjang keywordnya, teman-teman, ya. Kita perpanjang keywordnya dengan cara misalkan paket umroh Januari, ya. Januari, ya, 2024 misalkan, ya. 2024 Bekasi misalkan, ya. Ini hanya 74. 74 sebenarnya kita masih bisa bersaing, ya, tapi masih belum 100%. Kalau mau aman bikin 100% itu unik, ya. Nilainya di sini 0, ya. Tulis ini. Harga murah. Oke, ya. 0. Artinya kalau teman-teman membuat judul kontennya teman-teman dengan keyword ini, maka teman-teman itu akan cepat terindeks. Lalu ada pertanyaan seperti ini, emang ada orang yang mau nyari keyword sepanjang ini? Oke, ya, goalnya bukan di situ. Ketika kita mendaftarkan pertama kali di Google, goalnya itu bukan orang, ya. Goalnya itu bukan orang. Ini harus teman-teman pahami, ya. Goalnya itu adalah robot Google, ya. Apakah robot Google menerima ini untuk dia bisa taruh di dalam database-nya? Itu goal pertamanya. Jangan baru kita bikin keyword, goalnya udah bilangin ini apa ada orang yang nyari. Ini cara mindset SEO yang salah. Oke, ya. Lalu yang kedua, ya, konten unik. Apa yang disebut konten unik? Yang disebut konten unik itu bagaimana konten ini 100% itu unik, tidak duplikat. Nah, kita cek di plagiarism, ya. Kita cek di plagiarism banyak, ya, tool-tool yang ngecek, ya. Cek plagiat, ya. Cek plagiat, ya. Ini ada, saya biasa kalau lihat plagiat pakai Small SEO tool misalkan. Ini, ya, teman-teman, ini harus unik juga, ya. Ini harus unik, ya. 100% unik lebih bagus, tapi ya minimal, ya,
uniknya inilah ya 70% gitu ya, 70%. Nah, kita harus membuat konten kita itu unik ya, pakai tool ini. Nah, misalkan kita coba tes bikin konten ya. Chat OpenAI, kita tes bikin konten pakai ChatGPT, teman-teman ya. Oke. Loading ya. Nah, konten kita tuh harus unik. Paham ya? Kalau nggak unik konten kita, kemungkinan ini kita Google juga kadang tidak menerima, atau diterima Google sebentar, terindeks sebentar lalu hilang. Ya, terindeks sebentar lalu hilang. Oke ya. Kita coba ya, biar teman-teman bisa melihat langsung kira-kira materi kita nanti di kelas besok ini seperti apa sih ya. Kita coba buatkan saya artikel ya dengan keyword paket umroh Januari 2023 ya, Bekasi bisa 2024 Bekasi ya. Walaupun ini preview buat teman-teman ya, baru preview tapi ini ilmu buat teman-teman ya. Ini konten ini nanti yang akan kita satukan dengan judul keyword tadi. Keyword tadi kan sudah nol uniknya gitu ya. Oke ya. Ini nanti kita copy semua, kita taruh di plagiat ya, ada plagiatnya enggak ya? Kalau masih 70% masih bisa dipakai, uniknya 70% masih bisa dipakai ya. Ini Pak, pakai COVID-19 lagi. Oke ya. Kita copy ini ya, kita copy aja ini dulu, lantas ya sampai sinilah ya, sampai sini atau sampai semua juga nggak apa-apa ya. Ini kita cek plagiatnya, taruh di sini ya. Kalau di sini saya bukan robot ya, cek plagiat ya. Tapi kalau saya sih melihat ya, karena 70% itu udah pasti didapat biasanya gitu kan. Jadi nggak setiap posting cek plagiat, setiap posting cek plagiat, bukan seperti itu juga ya. Ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa prosesnya itu seperti ini gitu ya. Kita lihat udah 20% ya, sambil nunggu ya teman-teman. Ini udah 30% uniknya. 30% uniknya kita lihat ya. Oke, sambil nunggu ini hasilnya, saya lanjut di sini ya. Jadi goal pertama ya, karena itu robot, goal pertama itu terindeks. Goal pertama itu terindeks ya. Setelah terindeks itu mendapatkan impresi. Mendapatkan impresi. Apa itu impresi? Terindeks itu adalah data kita ada di Google. Data kita ditemukan di Google ya. Bentar, kita cek yang plagiat tadi sudah berapa persen? Sudah 70% unik ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita mengetahui data kita sudah terindeks di Google? Kita bisa cek ya, kita bisa cek misalkan seperti ini. Website ini misalkan kita cek site titik 2 gitu kan. Ini ada 874 datanya terindeks di Google. Bayangin teman-teman ya. Jadi ada proses dulu, pokoknya kita masuk di database Google dulu, terindeks dulu. Setelah terindeks baru ada langkah berikutnya adalah impresi. Impresi itu ada di halaman Google, ditemukan, dilihat oleh siapa? Dilihat oleh manusia, mendapatkan impresi dan mendapatkan traffic gitu ya. Cek plagiarisme. Nah, 100% unik. Artinya konten ini udah layak untuk kita posting. Ya, clear ya yang untuk plagiarisme. Ini ilmu yang kita pelajari. Dan setelah kita posting, dia terindeks ya. Oke, terindeks seperti mana tadi ya? Ini ya. Lalu misalkan kita mau ini, kalau nggak salah ini Batu Nisan.
Ini website ini batu nisan, dia lumayan jual batu nisan misalkan di Indramayu ya. Ini dia sudah terindeks ya. Nah, lalu kita cek apakah mendapatkan impresi ya. Kita searching di Google. Lancar usaha. Nah, kalau dia udah ditemukan di Google seperti ini, diklik atau tidak diklik dia mendapatkan impresi, teman-teman ya. Diklik atau tidak diklik itu mendapatkan impresi. Kalau diklik maka dia akan mendapatkan traffic ya. Kalau diklik maka dia akan mendapatkan traffic ya, teman-teman ya. Mana tadi? Ini ya. Kalau saya klik seperti ini maka dia akan mendapatkan traffic. Nah, ini tugas robot di awal ya. Tugas robot di awal. Oke. Kita fokus di sini dulu. Ya. Lalu setelah itu audiens manusia, apa yang harus kita lakukan ya? Karena manusia ini bisa mikir ya, yang mindsetnya adalah ya impresi ini harus diisi dengan penawaran ya, teman-teman. Misalkan kita searching tadi ya, seseorang mau cari batu nisan ya, walaupun dia halaman 1 nomor 1, kalau penawarannya tidak menarik, maka dia tidak akan dipilih ya, tidak akan dipilih ya. Nah, ini disebut meta deskripsi. Untuk meletakkan penawaran kita agar kita bisa dipilih, itu namanya meta deskripsi di Google ya. Di Google itu meta deskripsi. Nah, untuk lebih lanjut kita ingin tahu yang namanya meta deskripsi itu apa sih? Kita bisa tanya lagi ChatGPT ya, teman-teman ya. Apa fungsi ya? Apa fungsi meta description ya untuk SEO ya. Kita tanya dulu fungsi dan manfaatnya ya. Kita lihat, mungkin penjelasan saya kurang jelas oleh teman-teman, tapi kita coba dijelaskan ini ya. Nah ya, fungsi daripada meta deskripsi itu untuk meningkatkan CTR. CTR itu apa? CTR itu ya menyediakan deskripsi tentang halaman web kepada pengguna di halaman pencari ya, membantu mereka memahami halaman konten. Jadi ketika kita membaca ini, kita memahami, oh ini ternyata jual batu nisan, oh layanan gratis ongkir, ini penawaran ya, temukan berbagai pilihan, oh berarti dia banyak pilihannya, berkualitas tinggi, ini isinya penawaran semua, keren gitu ya. Kalau kita juga pernah melihat ya, kita pernah melihat sebuah website ya, di sini meta deskripsinya nggak ada penawaran, bikin orang males untuk ngeklik. Dia hanya menyebutkan kami adalah batunisan.com, yang batunisan.com telah berdiri 3 tahun yang lalu, bla 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 bla. Dia menjelaskan tentang profil usahanya tanpa ada penawaran ya. Orang akan memilih yang lain yang ada penawaran. Ini penting ya. Oke, kita lanjut ya. Meningkatkan CTR, menarik perhatian dengan kata-kata tepat ya. Jadi isi meta deskripsi tersebut yang menarik perhatian ya dengan kata-kata yang tepat. Meta deskripsi dapat menarik perhatian dengan pengguna atau mendorong mereka untuk mengklik tautan. Jadi percuma teman-teman kalau website kita, SEO kita keren, pecuan, udah ini tapi nggak diklik oleh orang. Kenapa nggak diklik? Karena nggak ada penawaran di situ. Ini permasalahan yang sering dilupakan, teman-teman. Bahkan yang halaman 5 pun diklik ya. Yang halaman 5 pun diklik, kita bisa lihat di Google Console-nya ya. Lalu yang kedua, fungsi meta deskripsi itu memberikan deskripsi yang relevan. Si calon customer kita mencari keyword misalnya paket umroh yang batu nisan tadi misalkan ya. Terus dia lihat judulnya ada hubungan dengan batu nisan, ada gratis ongkirnya lagi, terus ada kata kuncinya di dalamnya. Ini ada kata kunci. Meta deskripsi itu juga harus diisi dengan kata kunci. Ini ada kata kuncinya di dalam. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya meningkatkan pengalaman pengguna ya, dukungan untuk Snapchat menonjol, branding dan pemesan dan lain-lain. SEO lokal, informasi untuk bisnis dengan fokus lokal, menyertakan informasi di meta deskripsi dapat membantu menargetkan audiens lokal gitu kan. Lalu meningkatkan visibilitas lokal. Ini fungsi meta deskripsi ya, teman-teman. Jadi
kita nggak asal-asalan aja pecuan tapi meta deskripsi nggak bagus, itu nggak diklik oleh calon customer kita. Lalu selanjutnya setelah diklik masuk ke dalam sebuah website, ada namanya penawaran pada website gitu kan, pada website ya. Jadi di dalam website atau di dalam landing page kita itu ya harus ada penawaran, Kalau nggak ada penawaran, biasa-biasa aja, nggak ada ajakan orang untuk ngeklik WA dan lain-lain gitu kan, maka traffic hanyalah tinggal traffic. Sementara goal kita meluangkan waktu, tenaga, biaya untuk mendapatkan lead, bukan untuk halaman pertama Google, teman-teman ya. Bukan hanya untuk halaman pertama Google, tapi untuk mendapatkan prospek bahkan closing. Ya, jadi website kalau kita nggak buat penawaran, nggak kita buat ajakan, walaupun trafficnya banyak, itu efeknya akan sedikit ke lead, kecuali kalau kita bikin penawaran. Nah, penawaran yang kita bikin itu harus dengan namanya teknik AIDA, ya, teknik AIDA, ya. Teknik AIDA ini apa? Ya, attention, interest, desire, action, ya. Nah, gimana caranya agar si yang membaca itu jadi kepengen banget untuk berkomunikasi dengan kita. Ini juga diajarkan di kelas SEO kita nantinya ya. Untuk SEO pemula kita sudah ajarkan mindset ini. Lalu yang berikutnya adalah lead ya, mendapatkan lead. Nah, kalau kita sudah mendapatkan lead, yang harus kuat apa? CS kita yang menerima lead tersebut, gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi sewaktu kita membuat judul itu, kita jangan berpikir, wah ini nanti dibaca nggak sama orang, keywordnya kan panjang banget, emang ada orang yang ngetik itu? Enggak ya. Goal kita adalah terindeks dulu. Setelah terindeks, bagaimana impresi ini, ya, bagaimana keyword yang terindeks dengan panjang tadi itu menjadi keyword yang dicari. Nah, itu ada teknik berikutnya lagi ya, ada teknik berikutnya. Oke ya, bagaimana yang sudah terindeks dengan keyword panjang, keyword pendeknya bisa ikut naik. Ya, ada tekniknya, teman-teman ya. Itu diajarkan juga di situ ya. Oke, saya mau kasih contoh salah satu teknik yang keyword keyword panjang dan keyword pendeknya jadi naik. Saya kasih contoh aja ya. Ada kemarin juga saya sudah kasih contoh, ini saya kasih lihat lagi biar teman-teman berkali-kali melihat jadi paham ya. Ini keyword panjang banget, dia page one. Ya. Keyword panjang banget, ini page one, nama websitenya layanan desain interior. Tapi ya, kita penggal di posisi manapun, misalkan kita penggal ini, kita penggal tengahnya ini, terus kita searching, dia masih ada di halaman pertama ya. Dia masih ada di halaman pertama layanan desain interior. Lalu setelah itu kalau kita penggal ini ya, Jakartanya kita penggal, lalu ini juga kita penggal, kita tinggalkan interior studio podcast gitu kan, interior studio podcast, dia masih ada teman-teman, padahal keyword naik yang kita bikin keyword panjang ya. Jadi teman-teman jangan berpikir oh keywordnya panjang emang ada orang yang nyari, bukan seperti itu caranya. Keyword panjang ini agar kita terindeks dulu ya, syukur-syukur ada dari beberapa audiens yang memang menggunakan keyword panjang banget gitu kan, tapi biasanya 5 kata sampai 7 kata itu maksimal ya, maksimal pencarian ya yang diketikkan oleh manusia gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. SEO of the book ya, the book. Ini kita ajarin juga ya. SEO cross keyword ini apa? Misalkan kita mempunyai apa namanya? Kita mempunyai produk itu persaingannya tinggi banget ya. Kalau kita mau memainkan keyword itu pasti akan sulit. Nah, ini saya pengalaman itu ketika waktu itu saya jual obat stamina pria, maka yang saya SEO-kan pada saat itu adalah ini apa namanya, pijat panggilan. Yang saya SEO-in pijat panggilan, alat-alat fitness gitu. Ketika mereka sedang mencari alat-alat fitness atau melihat pijat panggilan, mereka akan melihat banner-banner kita ya, mereka akan melihat banner-banner kita gitu kan.
Bahkan mungkin kalau kita memang jualan itu juga ya, kalau memang kita jualan itu juga, data yang sudah masuk itu bisa kita tawarkan produk stamina pria, itu namanya cross keyword. Jadi kita tidak harus kita wah ini harus pecuan, ini harus, kita main sisi lain. Nah kalau teman-teman yang jualan skincare, ini teman-teman jualan skincare, gimana caranya agar kita bisa main cross keyword? Nah, skincare itu penggunanya siapa? Ibu-ibu, wanita dari umur berapa sampai berapa. Nah, coba kita jual, kita optimasi atau kita jual produk yang memang pembelinya wanita semua, ya. Pembelinya wanita semua. Nanti setelah mereka masuk ke website kita goda dengan skincare kita. Atau kalau memang kita jualan produk itu beneran ya, kita setelah mereka terjadi transaksi sama kita atau masuk ke grup WA kita, udah terjadi kedekatan, kita bisa jual skincare ke mereka. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kebetulan slide ini saya bikin tadi pagi, ini belum kebentuk ya. Di sini SEO out of the box itu di konten ya. Kalau ini di keyword, kalau ini di konten, yang isinya itu mungkin banner ya, penjelasan produk cross-nya ya, produk cross-nya seperti itu. Ya. Nah, ini nanti diajarkan bagaimana cara membuatnya secara detail di SEO pemula, teman-teman ya. 20 model konten. Ini ada 20 jenis model konten yang bisa membuat SEO kita benar-benar dianggap unik banget oleh Google ya. Terutama konten yang ke nomor 20 ya. Konten nomor 20 ini teman-teman ya. Boleh nggak sih kita konten kita jualan umroh, tahu-tahu di konten-konten lain di sekitar halaman website kita itu ngomongin tentang hal lain. Misalkan ngomongin tentang film, ngomongin tentang musik, ngomongin tentang wisata, ngomongin tentang apapun di situ ya. Berita dan lain-lain itu boleh ya. Seperti itu. Ini juga akan diajarkan 20 model konten di kelas kita nanti ya, di kelas Zoom kita. Ini belum pernah sama sekali gabungan dari materi ini saya share ya. Oke, SEO landing page ya. Landing page itu kan cuma satu halaman. Landing page itu satu halaman biasanya itu nggak bisa di SEO-in atau jumlah site-nya hanya satu. Tapi nanti teman-teman akan kita ajarkan bagaimana cara membuat landing page, tapi bisa di SEO-in ya. Ini saya kasih contoh. Ada salah satu website namanya Casanova Konveksi ya, teman-teman. Casanova Konveksi ya. Ini site-nya ada di database 1180. Apapun yang kita klik di sini landing page, kita klik ini ya, nanti dibuka landing page, kita klik ini ya, ini buka landing page juga, kita klik manapun itu yang kebuka landing page ya. Oke, kita coba ini bukain ya landing page ya. Ini kita buka ya. Landing page kebuka ya. Apapun yang kita buka landing page ya. Ini mungkin belum ada yang membuat kelas seperti ini selain kita di sini ya. Tuh. Jadi SEO bisa di landing page bisa di SEO-in. Seperti itu ya. Oke, hapus tadi ininya ya. Oke, Oke, selanjutnya teman-teman ya, landing page. Jadi kita ajarkan bagaimana mengoptimasi sebuah landing page ya, sehingga landing page kita bukan hanya untuk iklan aja, bukan hanya untuk disebar-sebar. Jadi bisa juga membentuk channel baru, yaitu dari Google. Seperti itu ya. STL. Nah, STL ini gabungan yang dari tadi saya ceritakan. SEO itu hanya sebatas impresi. Kita udah ditemukan di Google sebenarnya udah gitu loh. Lalu ada namanya traffic. Traffic ini tercipta karena penawaran yang ada di impresi tadi ya. Impresi apa di sini? Karena penawaran ada di sini ya. Kalau penawarannya menarik, orang pasti ngeklik. Ya, kalau nggak menarik ya kadang ngeklik, kadang enggak gitu. Banyak kan enggak gitu ya, teman-teman ya. Jadi STL itu kita tambahkan namanya STL, SEO Traffic Lead. Karena goalnya adalah sampai lead ya. Kalau kita ngomongin SEO aja nggak dapat lead itu nggak masalah karena goal kita SEO aja gitu kan. Tapi kalau goal kita lead, nah kita harus melakukan ini. Diajarkan juga di situ ya. Bagaimana cara membuat agar meta deskripsi kita menarik dan menjadi traffic, agar traffic kita itu menjadikan lead ya. Ini salah satu copywriting nanti gimana kita mengajarkannya ya. Oke. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih sedikit ya masalah STL ini. Pakai ChatGPT lagi ya.
misalkan produk kita itu target marketnya perempuan, ya, perempuan ya. Kita bikin kata-kata begini ya, teman-teman. Apa yang paling ditakuti wanita? Oke, kita sebut istri ya, istri kepada suaminya. Oke ya. Buatkan 10 ya hal apa yang paling ditakuti, yang ditakuti aja, nggak usah paling ya. Nah, kita kalau membuat konten copywriting itu kita harus tahu dulu apa yang bisa kita, apa ketakutannya, apa kebutuhannya. Ketidaksetiaan. Kenapa bisa tidak setia? Ya kan? Nah, ini kita bisa goreng di situ ya. Kehilangan perhatian. Kenapa dia nggak perhatian? Ya, keamanan emosional, kekerasan, kehilangan cinta, ya, keuangan, pendidikan, apa dan lain-lain. Ketidaksetiaan, karena kamu kalau mau tidur misalkan gitu ya, sudah tampangnya pas-pasan, sudah berumur, tidurnya pakai kemulan, pakai pakaian, nggak dandan gitu ya, nggak dandan, nggak ini, nggak bikin apa. Nah, sehingga kita bisa kita bisa jual produk perlengkapan, produk dandan apa, produk kosmetik sebelum tidur. Loh, ada kok kosmetik sebelum tidur gitu kan? Apa itu? Ya, tujuannya untuk mempertahankan agar suami tetap cinta dan tetap sayang. Ya, seperti ini dan lain-lain. Jadi harus kita ketahui dulu emosi ya, kelemahan-kelemahan yang ditakuti oleh si ini kita, apa namanya, si target market kita. Apa kebutuhannya, apa keinginan, kita harus ketahui dulu, nanti kita gabungkan lalu kita bikin menjadi sebuah konten yang benar-benar itu nanti powerful ya, teman-teman ya. Kebetulan ini saya sudah melakukannya ya. Oke ya, itu nanti diajarkan di dalam kelas kita ini ya. Shio Aikido. Nah, Shio Aikido. Shio Aikido ini bagaimana kita membuat ya teknik SEO ya, agar saya kasih langsung contohnya aja ya. Tadi oke, saya timbang ini ya. Ya. Nah, misalkan gini. Saya punya ya konveksi. Saya punya konveksi, itu konveksi bordir topi misalkan itu di Bekasi. Jangkauan saya itu hanya ya udahlah, saya Bekasi Jabodetabek aja lah gitu kan. Tapi teman-teman bayangkan naikin keyword untuk Jabodetabek itu sulit. Maka saya lakukan adalah memainkan keyword-keyword seluruh Indonesia. Ya, mainin semua keyword seluruh Indonesia. Tujuan pertamanya terindeks di Google, tujuan kedua mendapatkan traffic. Nah, kita bisa optimasi keyword-keyword di luar kota ya. Kalau kita mau yang terima telepon itu kita sendiri juga boleh, atau kita kasih ke nomor telepon mereka yang punya bisnis yang sama di kota tersebut. Hitung-hitung kita sedekah traffic kepada mereka. Kita searching di Google, di Tuban ada nggak yang konveksi topi? Kalau ada, taruh nomor mereka. Di Ungaran ada nggak, taruh nomor mereka. Di Solo ada nggak, taruh nomor mereka. Ini namanya SEO Aikido. Ini salah satu contoh ya. Nah, sehingga ketika traffic udah datang dari berbagai ini ya, dari berbagai daerah, maka keyword-keyword pendek kita, keyword-keyword Bekasi yang sulit itu jadi cepat naiknya gitu ya, cepat naiknya seperti ini. Jasa konveksi topi Bekasi, bisa konveksi topi Bekasi. Ini nggak pernah dioptimasi, nggak pernah di SEO-in secara khusus, tapi dia naik gitu ya teman-teman ya. Ini nama websitenya tadi ya, Casanova Konveksi. Nah ini ya, kalau diklik landing page ya teman-teman ya. Nah ini juga nanti diajarin di situ. Oke, lalu SEO Aikido berikutnya apa ya? SEO Aikido berikutnya itu ini ya teman-teman. Ada salah satu website customer kita ya. Apa tadi namanya, yang batu nisan tadi itu, ini nih, lancar. Nah ini ya, dia memakai teknik SEO Aikido ya, menggunakan tenaga lain untuk naikin produknya.
Jadi kita kalau misalkan gini, kita kesulitan untuk naikin produk A gitu ya, jual batu nisan ya. Di website kita itu kita kasih aja produk-produk lain banyak gitu. Kalau yang bisa kita tangani kita tangani, kalau yang nggak bisa kita tangani kita kasih ke nomor orang lain, bahkan ke nomor kompetitor juga nggak jadi masalah asal beda daerah sama kita. Nah di sini kita bisa mendapatkan traffic. Kalau bisa produk-produk yang kita mainkan di sini produk-produk yang kompetisinya di Google itu rendah sehingga kita tidak kesulitan untuk untuk mempecuankannya atau untuk ditemukan di Google, sehingga kita bisa dapat traffic dari situ dan traffic tersebut akan mengangkat produk utama kita. Ya, itu akan diajarin gimana sih tekniknya, akan diajarin di situ. Dan ini nggak pernah kita apa namanya sharing sebelumnya. Oke ya. Lalu di materi terakhir, teman-teman, kita membangun bisnis ya. Kami akan mengajak mereka, teman-teman yang belajar SEO pemula ini langsung membangun bisnis pada saat itu juga ya. Yang pertama, buat website dengan konten portal. Nah, seperti yang tadi ya, mana tadi ini layanan di ini tadi ya. Layanan apa tadi nama websitenya? Nah, ini lancar usaha. Ya, ini membangun bisnis ya, teman-teman. Bayangin, websitenya dia beli ini harga 600.000, tapi hasil dari sini itu closing, terus ya bisa menjadi 1 tahun hasilnya bisa seharga rumah mungkin ya, karena banyak produk yang dia ini ya, yang dia tangani di sini ya. 1 bulan aja teman-teman optimasi seluruh ini ya, bisa memposting 1000 konten dan diinspeksi semua. Bulan pertama teman-teman sudah dapat lead. Kalau goalnya hanya nyari uang ya, nyari uang ya, bukan untuk menaikkan brand ya. Bebas kita mau mainin produk apapun, jual produk orang pun boleh gitu ya. Oke, jadi untuk teman-teman pemula ini sudah kita ajak untuk membuat website dengan konten portal. SEO pemula diajak bikin website untuk konten portal. Nah, ya, yang pertama itu bisnisnya ya. Yang kedua itu adalah, nah ini bisnis yang pertama ini pun itu bisa kita menjadikan ternak page ya, ternak page. Apa ternak page ya? Sini lagi ya. Apabila ya kita cek ini cetak undangan gitu, sorry ini masih kosong ya, yang sudah isi. Nah ini misalkan apabila ini kita cek yang herbal deh ya, kita cek ini misalkan sudah bagus pecuannya ya, sudah bagus halaman satunya gitu ya teman-teman ya, sudah bagus halaman satunya, trafficnya sudah bagus gitu ya, trafficnya sudah bagus, maka ini bisa disewakan kepada pemilik produk yang sama. Kalau kita nggak mau ngurusin, kita bisa ternak page ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, ini Mas yang punya website ini keren banget, dia paham apa yang saya jelaskan ya, teman-teman ya. Gambarnya dibikin kecil. Gambarnya dibikin kecil, tahu nggak gambarnya kecil? Berarti dia nggak jualan produk ini ya. Produk ini hanya untuk naikin keywordnya yang lain gitu kan. Dia nggak jualan produk ini ya, karena gambarnya dibikin kecil, agar ada memenuhi syarat daripada keunikan konten yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke ya, nanti ini kita ajarin. Lalu berikutnya kita buat banyak website. Setelah kita buat banyak website yang sudah bagus kita sewakan, atau kita sewakan lah ya. Kita sewakan. Gimana cara menyewakannya? Banyak orang yang butuh website yang udah jadi sekarang itu ya. Lalu ternak portal, ya ternak portal kita lebih besar lagi gitu ya teman-teman ya. Ini akan diajarin juga ya. Nah, terima kasih. Semoga handphone Anda bisa memberikan Anda manfaat yang sangat besar ya. Kita punya handphone ini harus bisa memberi manfaat yang sangat besar ya. Pelatihan SEO pemula dan bentuk bisnis ini ya pertama di Indonesia, belum pernah dilakukan yang lain. Jadi jika Anda bergabung saat ini, peluang Anda untuk berkembang sangat luas sekali ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Wah, ini Bu Kenny langsung respon, Pak, rekaman ini ada. Ini tadi kita rekam nggak ya? Pak Putra, Oh iya, iya ya. kalau di deskripsi yang pada saat tampilan di pencarian itu
ternyata bukan yang muncul bukan deskripsi, tapi Ya. malah di teks lain. Itu kenapa dan bagaimana solusinya? Ada caranya. Semalam di KLD itu kita jelaskan ya, karyawan lepas digital sudah saya jelaskan, ini ada tekniknya ya. Bagaimana terkadang Google walaupun di deskripsi sudah kita ambil, kita sesuaikan dengan itu, Google masih menganggap deskripsi kita masih kurang bagus. Dia akan mencari ke konten seperti itu Pak Yudi ya. Ya. Dia akan mencari ke konten itu, ada tekniknya bagaimana biar bisa dikejar di situ ya, teman-teman. Oke, ada ini lagi, ada pertanyaan lagi. Pak, saya syukran Pak. Ya, monggo Ini, Pak. Ya, tadi untuk yang pendaftaran itu sistem pelatihannya seperti apa Pak? Kita via Zoom Pak. Via Zoom. Ya, Dilakukan via Zoom minggu pertama kita belajar, lantas setelah itu kita kasih beberapa e-course. Kita Zoom sekali, kita kasih beberapa e-course. Ini tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan. Nanti minggu kedua kita evaluasi, kita belajar lagi, lantas kita kasih video-video e-course yang memang detail, bukan video Zoom ya, tapi video e-course yang kita bikin detail. Nanti selanjutnya adalah kita belajar lagi yang ketiga, kita kasih video e-course lagi, seperti itu Pak. itu ada, maksudnya berarti kita nggak ada pertemuan offline, nggak ada Pak? Itu online full ya? Kenapa Pak? Itu pertemuannya online full berarti ya? Online full. Kalau memang mau offline, datang aja ke kantor, diajarin gratis. Ya. Oh ya. Ya, teman-teman kalau mau ya, tapi kalau datangnya jangan rombongan ya, kantor muatnya paling cuma 10 orang ya. Datangnya jangan rombongan, itu kita bisa ajarkan teman-teman full ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, monggo yang ingin teman-teman yang ingin bertanya. Jadi Pak, Ya, silakan. Pak, kemarin kita kan udah beli duluan WSP-nya tuh Pak, itu Ya. dapat potongan harga nggak? Ya. WSP-nya masih kosong atau sudah berisi? Baru saya isi satu sih. Oh, dapat potongan harga. Ya. Bapak belinya kemarin berapa? 100 kalau nggak salah ya. Ya, Bapak berarti bayarnya 200.000 ya kalau mau gabung. Siap. Ini link gabungnya ya. Yang Oke, ingin join ya, kita acaranya tanggal 28. Yang ingin join silahkan klik link ini ya. Oke. Lebih prospek mana Pak, pakai SEO atau FB Ad buat jualan? Nah, di materi kelas kita sebelumnya, produk itu ya ada yang ditawarkan, ada yang dicari. Produk kita termasuk produk yang dicari nggak sih? Ya. Nah, kalau produk yang dicari artinya produk ini sudah dikenal. Sudah dikenal ya, sudah dikenal seperti misalkan umroh, semua jasa, produk-produk B2B atau semuanya bisa menjadi produk yang dicari, bisa juga menjadi produk yang ditawarkan ya. Nah, tergantung kita mainnya. Kalau misalkan lebih prospek mana ya, kalau Google itu pasarnya sudah terbentuk, sudah pas segitu. Tapi kalau kita bilang kita bermain FB Ads ya, kalau kita bermain FB Ads itu kita bisa scale up sebesar-besarnya. Kenapa kita bisa scale up sebesar-besarnya? Karena kita ngetok pintu rumah orang, ya, tok 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 tok, mau beli produk saya nggak? Tok 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 tok, mau beli produk saya nggak? Nah, semakin banyak orang yang kita temui, budget iklan kita semakin besar, semakin banyak pintu rumah orang yang kita ketok, yang kita tawarkan. Jadi kita bisa memaksakan untuk jumlah mau omset berapa di Facebook Ads bisa diukur. Tapi teman-teman ya, di sosmed atau di ya Facebook Ads itu marketnya itu masih cold. Artinya mesti perlu rayuan yang sangat luar biasa sehingga bisa menjadi warm dan bisa menjadi hot. Nah, kalau di Google, mereka yang datang ke website kita itu mereka yang sudah niat nyari ya. Mereka yang sudah niat nyari, teman-teman ya. Saya kasih lihat biar ada gambaran ya. Paneling ya, call to code ya.
Kita lihat, siapa tahu ada gambarnya ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ya, teman-teman. Kita perhatikan kalau kita ngiklan di Facebook Ad, posisi lead tersebut, prospek tersebut posisinya masih di sini. Ya. Karena kita harus menggunakan copywriting yang sangat luar biasa sehingga mereka jadi warm, terus jadi hot. Nah, kalau di Google karena pasarnya sudah kebentuk, karena dia yang datang ke pasar, ini posisinya sudah di sini, hot lead, ya. Jadi mengclosingkannya lebih cepat di Google, ya. Tapi ada banyak perbedaan nanti juga dibahas di kelas SEO pemula kita, karena kita harus sadar ketika kita memainkan produk ini cara mainnya seperti apa. Jangan sampai salah kamar, ya. Jangan sampai salah kamar. Walaupun misalkan produk herbal nih, kita punya produk herbal. Herbal yang bisa dimainkan di Google itu kita dengan menyebutkan kata kunci manfaat obat batuk. Itu orang nyari obat batuk bisa ke Google. Ya, tapi kalau kita nama produknya apalagi baru launching, misalkan brown cap misalkan brown cap ini nama obat batuk tapi belum dikenal sama sekali, ya, maka ini bagusnya di sosmed atau di Facebook, ya. Tapi setelah dia dikenal maka mainnya di Google. Beda urusannya kalau dia mau nge-branding. Oh, saya brown cap ini di Google kan belum ada karena belum dikenal. Udah saya optimasi aja oleh saya sendiri di banyak website. Maka ketika orang searching muncul kode brown cap, padahal itu postingan dia sendiri. Yang pertama postingan si punya pabrik ini sendiri. Tujuannya untuk apa dia posting ini? Agar untuk daya tarik, ya, apabila penawaran mereka di sosmed, di Google aja sudah rame tuh produk itu, ya kan, berarti ini produk udah bagus gitu loh, ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya yang ingin join ini ya, saya sudah kasih link di bawahnya ya, yang ingin join silakan klik ini ya. Oke, link pendaftaran udah dibikin Mbak Tika juga. Oke, terima kasih Mbak Tika ya. Atau ini yang dibuat Mbak Tika ini ya, yang ingin join ya. Ini terakhir besok ya teman-teman ya. Terakhir yang harga 300.000 besok ya. Ini bukan untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang ingin belajar yang sudah punya bisnis pun, kalau menurut saya ini penting banget ya. Karena di sini bukan hanya bukan belajar SEO biasa ya. Kita belajar SEO yang bisa kita terapkan kepada produk apapun ya. 1 WSP untuk satu produk atau jasa, kalau untuk beberapa produk pakai beberapa WSP begitu. Bisa 1 WSP untuk beberapa produk bisa ya. Tadi kan sudah dikasih lihat ya, yang lancar usaha itu satu WSP untuk beberapa produk ya. Oke ya, alamat Bapak di Bekasinya di mana ya? Kafling Tegal Perintis, blok B2 nomor 26 Bekasi Utara. Nanti bisa tanya ke Bu Tika ya, ada link yang tadi ya. Pak, saya sudah gabung tapi bingung menentukan nama domain. Apakah nama domain penting untuk SEO? Nama domain itu nggak penting buat SEO ya. Kalau kita bisnis umroh, tapi ada sesuatu yang menjadi sebuah trust. Ya, misalkan bisnis kita umroh ya kan, kita pakai nama travel umroh tersebut ya. Kalau kita mau kita agen umroh, kalau kita mau selamanya menjadi agen umrohnya ya, maka kita pakai domain tersebut. Misalkan Hal Hijaz, Hasana, apa dan lain-lain, itu untuk trust gitu kan. Tapi kalau kita untuk produk nyampur-nyampur gitu ya, umum aja namanya, nggak harus nama keyword ya. Pak Putra. Ya. Pak Putra, halo. Ya. Kalau tidak salah kemarin Zoom meeting juga Pak Putra menyatakan bahwa untuk terakhir 300.000 itu pendaftaran tanggal 13, Pak. Iya betul. Berarti bukan besok dong, 2 hari lagi. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya? Berarti saya yang salah. Saya pikirin sudah tanggal 12 saja Pak ya. Mohon maaf. Iya, ya nggak apa-apa Pak, makasih Pak ya. Iya. Ya, tanggal 13 terakhir ya, di flyernya juga. Ini untuk harga 300, lebih dari itu harganya 500.000 ya. Pak, kalau sudah join terus, kalau belum paham boleh datang ke kantor, datang aja, monggo ya.
Pak, untuk konten SEO apakah juga belajar memakai teknologi? Iya, betul ya. Daripada kita mikir sendiri, kita pakai teknologi AI aja. Terus ada lagi nih isu teman-teman. AI akan menyingkirkan Google. Google adalah ini. Nanti kalau kita pakai konten AI ini akan dibaca oleh Google dan Google nggak kayak gitu bisnis itu orang yang ngarang-ngarang aja nggak ada pengaruh ya konten AI dengan yang lain-lainnya ya. Itu mohon maaf sekali bahasa saya orang bodoh yang menyampaikan informasi seperti itu dan kita yang mengiyakan ikut-ikutan bodoh ya. Tidak ada itu ya teman-teman ya, karena konten itu real ya dari prompt yang kita buat. Terus kalaupun misalkan bisa kedetek itu tentu ada kode-kode tersendiri yang terpasang di situ yang harus kita hapus ya. Bahkan dengan adanya AI ini, ChatGPT ini akan memperkaya, bikin bener Google. Kenapa bikin bener Google? Kontennya jadi nggak asal-asalan, kontennya jadi konten yang benar, gitu ya. Ini teman-teman terhadap isu-isu yang seperti ini, teman-teman harus lebih cerdas ya. Oke, ini mumpung saya masih ingat ya, kepikiran. Biasa ketika pemilu, teman-teman, ketika pemilu ya, pemilu pencoblosan itu muncul biasanya pagi-pagi itu ada yang menyampaikan berita bahwa komputer KPU dihack. Oke. Komputer KPU dihack, segera bla 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 bla, akhirnya semua orang yang mengetahui itu akan buka website KPU. Semua orang yang mengetahui itu akan buka website KPU. Akhirnya terjadilah down beneran. Siapa yang melakukan itu? Kita semua, ya, karena kita semua membuka website KPU. Bahkan setelah siangnya ada lagi yang mengumumkan, oh ternyata yang ngehack itu dari Belanda, dari berbagai negara. Padahal itu hanya yang ngebuka dari sono gitu kan. Akhirnya seluruh dunia itu ngebuka lalu diajarin cara ngeping lagi. Ketika diajarin cara ngeping, server KPU itu tuh benar-benar down dan benar-benar nggak bisa diakses. Ya, ini bohong semuanya teman-teman. Jangan sampai kita ikut menyebarkan yang seperti itu. Ya, apalagi kelasnya udah kelas master, tapi ikut menyebarkan hal yang seperti itu. Ya teman-teman ya. Jadi ketika informasi itu masuk harus kita nalar dulu. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Ya karena banyak sekali simpang siur yang membuat seseorang jadi nggak action SEO. Ya, membuat orang simpang siur yang mereka nggak action SEO. Padahal kalau mereka action aja 1 bulan, setiap hari berturut-turut SEO-nya udah bagus, gitu kan? Jadi tetap Pak Rifki ya pakai teknologi AI ya. 1 WC maksimal bisa berapa postingan? Bisa 2000 Pak Ari ya. Pelatihan Zoom di jam berapa Pak? Pagi, siang, malam, karena diambil jam kerja malam jam 20 Pak Rizky ya. Semalam saya Zoom sampai jam 11 ya. Nah, ya. Link pendaftaran ya silakan yang ingin daftar itu kita terakhir tanggal 13 besok ya, daftar di sini ya. Ini materinya bukan hanya belajar SEO abal-abal, tapi belajar SEO yang benar-benar tujuannya langsung membangun bisnis. Baik itu bisnis yang existing ya ataupun bisnis baru buat teman-teman. Ya. Dan teman-teman yang bisa Pak, izin nanya Pak. Ya, dan teman-teman yang bisa menguasai ilmu ini akan bisa buka menjadi cabang kita di daerahnya teman-teman. Dan kita insya Allah akan support full total ya. Oke, monggo yang ingin bertanya. Pak, izin Pak, nanya Ya. Pak. Ya. Saya Batia dari Tangerang Pak. Ya. Pak, saya ada pertanyaan sedikit nih Pak. Ya. Itu kan dari sekian produknya Bapak tuh kan kalau saya lihat sih ya banyak ya kayak ada Prakusaha, Bravo Ya. Jakarta Ya. gitu. Terus ada lagi WSP gitu. Ya. Kira-kira Pak ya, mana yang lebih bagus nih Pak ya kalau kalau bisa memilih gitu loh Pak? Saya sendiri aja nggak tahu yang lebih bagus Pak. Yang lebih bagus itu yang bisa mendatangkan hasil. Jadi gini ya, istilahnya semua jala ini kita punya pancingan nih, pancingan murah sampai pancingan mahal. Itu kita taruh aja di kolam gitu ya. Kita taruh aja di kolam, bisa nggak pancingan murah dapetin ikan duluan? Bisa. Bahkan pancingan mahal yang umpannya juga mahal dapetin ikan banyak nih Pak, gitu kan? Tapi pancingan murah juga dapetin ikan. Makanya di sini saya nggak pernah ke teman-teman itu mengatakan kamu harus pilih ini.
termasuk dalam hal kita memilih media. Saya selalu menganjurkan kepada teman-teman semua, kamu harus main di Google, kamu harus main di Facebook, kamu harus main di IG, kamu harus main di TikTok, kamu harus main di semua media yang ada. Ya, karena tugas kita sebagai pembisnis adalah memperbesar, memperluas channel, memperbanyak channel. Kalau channel kita satu aja, yang masuknya cuma dari satu itu aja gitu, teman-teman ya. Kita nggak tahu ke depannya yang paling bagus yang mana ini ya. Sebar aja. Jadi kalau saran saya, selagi itu kita masih mampu pakai, gitu Pak. Karena maaf Pak, karena gini Pak ya. Ya. Kalau saya lihat sih kayak perbandingannya ya. Ya. Seperti dongkrak usaha itu, saya yang tertariknya di situ artikel kita itu dibagikan ke 1000 website gitu. Ya. Nah, kalau untuk di WSP sendiri, saya kan baru order tuh, masih baru pelajari juga, belum dapat inilah Pak gitu Pak, feel-nya ini bisa nggak ya kayak dongkrak usaha gitu, maksud saya gitu Pak. Jadi gini, tadi kan saya jelaskan di konten tadi itu, di konten materi yang mana ya? Materi konten ya, materi konten tadi ya, konten yang landing page ya. Jadi itu adalah gimmick ya, itu adalah gimmick. Kita bikin dongkrak usaha sebar ke 1000 ya kan, itu adalah lead magnet yang membuat orang-orang wah iya ya ini bagus. Lalu WSP lead magnetnya apa? 7.000 kecamatan. Ya 7.000 kecamatan WSP, bahkan lebih banyak lagi ya. WSP lebih banyak lagi tuh fasilitasnya, ada BPP, ada LPP, ada apa dan lain-lain ya. Bahkan ada 7.000 kecamatan. Lalu PKP ada lagi gitu kan. Nanti di kelas SEO ini kita belajar. Kelas SEO 3 hari ini kita belajar ya. Seperti itu. Jadi itu hanya gimmick lah ya. Intinya gini kali Pak ya. Lebih banyak ya. WSP itu lebih banyak fitur-fiturnya. Ada fitur yang saya tutup. Kenapa fitur saya tutup? Karena begini Pak ya. Ada beberapa, kebetulan saya kan ngajar itu, ya murid-murid saya udah banyak lah gitu kan. Ada mereka yang hobinya ngulik. Hobinya bukan menguatkan satu teknik, tapi mereka kuasai semua teknik, tapi dikit-dikit nggak kuat. Yang saya takutin itu. Yang saya takutin itu adalah dia kuasai semua teknik, tapi websitenya nggak bagus. Websitenya nggak bagus satu, yang kedua dia trafficnya nggak dapat, yang ketiga leadnya nggak dapat, bisnisnya nggak jalan, tapi semua teknik dia kuasai. Karena waktunya habis untuk menguasai semua teknik itu, ya. Nah jadi di sini banyak teknik, tapi pilihlah salah satu yang cocok, yang mudah dengan kita, dan jadikan itu sampai berhasil teknik tersebut. Misalkan posting, inspeksi, cek posisi itu, ya. Nah ini nanti menjadi sebuah pilihan ya, seperti misalkan bela diri lah ya, itu semua teknik kita kuasai tapi nggak punya power, tendangan salto bisa tapi ketika nyentuh lawannya cuman kayak ngebelai begitu aja gitu, jadi percuma gitu loh. Gitu Pak, paham Pak ya? Jadi intinya gini Pak ya, kalau mau jualan banyak itu ya sebanyak-banyak juga disebar gitu Pak ya, yang mau di fasilitas iya, ya. bikin kan channel gini, sebanyak-banyaknya. Usaha. Ya betul Pak ya, itu maksud saya Pak ya. Banyak-banyaknya ya. Ya, siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Tapi kita harus sadar memainkannya ya. Kalau kita nggak sadar memainkannya, itu sama dengan bohong. Ada kata-kata guru saya Pak Happy Tronggono ya, kalau kita tidak sadar membangun kekayaan, maka kita sama dengan kita membangun kemiskinan. Kita harus sadar nih, kita bikin ini buat apa? Buat kaya ya. Udah gitu loh. Ya. Baik Pak. Makasih Pak. Oke ya, bisa tahu keyword yang dipakai kompetitor, bisa tahu keyword yang dipakai kompetitor. Searching aja kita, ada di keyword planner, ada di di small SEO tool, ada di dojo ya. Ini keyword yang dipakai kompetitor ya. Kita ngelihat kompetitor itu cukup sekali saja ya, jangan ngelihat kompetitor terus ya. Jangan ngelihat kompetitor terus ya. Kita searching di Google misalkan, ini saya kasih lihat ya. Nah, kita searching di Google misalkan paket umroh murah, paket umroh Januari misalkan. Oh ini gambar ya, sorry, kita ke all-nya. Nah, ya paket umroh Januari. Nah ini ya, yang muncul ini keyword yang dipakai kompetitor semua
paket umroh Januari. Yang muncul di sini, yang tersuggest di sini keyword yang dipakai kompetitor semua. Kenapa tahu? Ya karena ini muncul suggest-nya. Ya, kompetitor banyak pakai keyword ini. Atau kita bisa pakai Dojo Tool, pakai tool pihak ketiga ya, Dojo Tool ya. Dojo Tool, atau kita bisa pakai Small SEO Tool, pakai Samras, pakai Ahref dan lain-lainnya bisa gitu ya. Ini kita bisa pakai ini juga ya. Tapi saran saya ngelihat kompetitor jangan sering-sering ya. Jangan sering-sering. Sama seperti ini teman-teman ya. Antara kijang atau apa itu sama harimau sama singa kencengan, lari kijang itu kenceng banget, jauh hampir 1/4 melebihi, tapi bisa ketangkep sama singa. Kenapa? Karena dia ngelihat terus ke belakang udah sampai mana gitu kan. Akhirnya bisa memperlambat perjalanannya, larinya. 2024 atau umroh 2024. 2023 deh. Nah, ini kita bisa pakai Dojo, generate kayak gini, itu muncul kan banyak. Nah, seperti ini ya. Ya, atau ini jual ya, kita pakai keyword misalkan jual sepatu murah misalkan kita jual sepatu gitu ya. Kita rate gitu kan. Nah, ini banyak banget. Nah, ini yang dipakai kompetitor. Ya, ini yang dipakai kompetitor. Gitu Pak ya. Nyarinya. Oke, saya stop dulu. Berikutnya pertanyaan bisa kan itu? Kata AI mau difilter di Indo, bener Pak? AI mau difilter di Indo mungkin juga ya, mungkin juga ya sebelum difilter maka banyak-banyakinlah konten saat ini Bu Mei ya. Sebelum AI itu berbayar semua, itu kita kumpulin semua konten. Bila perlu kita jadikan database konten sampai puluhan ribu, ya, sampai puluhan ribu gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya memang kita harus ambil sekarang. Saya kepada teman-teman saya bilang selagi masih gratis dan masih muda, kalian harus total menggunakan AI ini. Kalau tidak, ya nanti kita akan menemukan kesulitan-kesulitan di depan. Sekarang aja AI itu udah harus captcha dulu, udah dikasih robot, udah ini apa kan kita bisa bolak-balik. Ini kok nggak bisa login dulu gampang banget gitu kan? Nah, jadi kita pergunakan itu, kita manfaatkan ya. Oke. Pak, ternak web gimana Pak? Ya, ternak website itu kita bikin website, kita optimasi website tersebut, lalu kita sewakan, jangan jual ya. Sewakan jangan jual. Asik Pak, beruntung kita bisa gabung di sini, nambah wawasan dunia digital. Oke ya. Enak fair jawabannya, logis berdasarkan fakta. Oke ya. Makasih Bu Kenny ya. Apa web FC bisa dijadikan web portal? Ya kalau isinya banyak jadi portal, tapi orang lain tidak bisa gabung ya. Orang lain tidak bisa gabung, baru kita yang isi. Kalau mau web portal itu punya sendiri, WSP portal gitu ya. Pak, apakah nanti di-share rekamannya? Ini ada rekamannya di-share ya. Oke, kira-kira seperti itu. Monggo teman-teman yang ingin daftar, silakan daftar ya. Yang ingin daftar silakan daftar ke ini Mbak Tika ya. Ini ya. Ini di-share sama Mbak Tika lagi ya. Yang ingin daftar silakan karena besok itu terakhir ya. Disewakan web itu yang kayak mana Pak? Nah, sekarang saya pertanyaan. Saya punya website ya, travel umroh 1 hari trafficnya ada 10, ada yang mau nyewa enggak? 1 bulan 1 juta. Ya kan langsung tuh Bang Wasbir teriak, saya dong katanya. Ya. Langsung yang pemain umroh pada mau nyewa. 1 bulan 1 juta. Bayangin ya, teman-teman ya. Dulu saya juga pernah menawar salah satu website umroh, saya bayar 20 juta ya, padahal modal dia 600.000 setiap tahun. Nggak mau dia jual. Ngapain saya sewakan atau saya ini dari sini aja saya bisa dapat ratusan juta sebulan katanya. Seperti itu ya. Jadi untuk menyewakan juga, untuk ini juga kita harus pilih-pilih juga teman-teman ya. Produk apa, tapi kalau kita mengoptimasi sebuah konten tujuannya untuk mengangkat website kita dan untuk mengangkat website kita ya boleh juga itu konten-konten tidak harus riset dulu ketika kita mau memposting itu. Tapi kalau kita mau memposting sesuatu untuk disewakan itu kita riset dulu ya.
agar nanti mendapatkan penyewanya lebih mudah seperti itu ya. Oke ya, teman-teman yang ingin daftar silakan besok tanggal 13 terakhir ya. Sewa web itu memasarkan kemana ya? Apakah lewat SEO lagi? Enggak ya. Memasarkannya gampang banget ya teman-teman. Materi yang kapan kita? Materi yang kemarin ya cara masarin ada namanya canvassing. Ada namanya kita membangun personal branding. Ya, mereka semua yang ada di Google tersebut itu adalah target market kita. Kalau website kita itu yang sudah jawara, misalkan portal umroh misalkan ya, umroh misalkan sudah jawara, tinggal searching aja paket umroh, semua website yang ada di dalam itu bisa ditawarkan. Ya, semua yang ada di Google Map ada alamatnya, bisa dikirim proposal. Nih saya punya website yang sudah dapat lead, mau nyewa nggak gitu ya. Pak Eri Wisnu ya. Jadi target marketnya kalau kita udah punya website bagus itu banyak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak Putra Ya, koreksi lagi Pak Putra. Monggo, Pak. Untuk terakhir pembayaran yang 300.000 itu bukan besok, tapi hari Kamis, hari Jumat Pak, kan tanggal Iya. 13. Hari Kamis tanggal 13 ya. Sekarang Rabu, ya hari Jumat tanggal 13 ya. Jumat tanggal 13 bukan besok Pak. Ya. Sekarang kan Rabu. Oke ya, tanggal 13. Makasih Pak Soleh ya. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi terakhir itu tanggal 13 ya teman-teman yang untuk bergabung. Jadi bisa teman-teman ini ya, untuk teman-teman yang misalkan saya pengen banget tapi dananya masih pas-pasan ya, sebelum di DP dulu, nanti sebelum acara itu bayar lagi, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo yang ingin bertanya lagi ya. Saya simpulkan dari materi saya tadi ya, itu bahwa di sini kami ya, saya sharing kreatif itu kita mengajak teman-teman untuk belajar SEO. Kenapa sih kita pilih SEO, nggak Facebook Ad, nggak IG Ad ya? SEO ini hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang itu kita dengan customer itu hubungan jangka panjang. Kalau Facebook Ad, IG Ad itu hubungan jangka pendek. Ketika ads-nya jelek, itu kita udah nggak berhubungan lagi sama customer. Ya, kita udah nggak berhubungan lagi sama customer. Jadi kita pelajari dulu SEO-nya itu untuk hubungan jangka panjang, dan bisnis yang untuk sustain itu ada di SEO. Kalau kita ngomongin bisnis digital gitu kan. Nah, untuk selanjutnya kita belajar sosmed dan lain-lain itu monggo silakan setelah kita mempunyai ilmu SEO ya. Ini, nah itu kita ya materi yang diajarin mindset SEO ya, mindset secara dalamnya, SEO out of the box ya, SEO 20 model konten, landing page, STL, SEO Aikido ya, menggunakan tenaga kompetitor, traffic kompetitor untuk mengangkat website kita dan kita bikin bisnis di akhirnya ya. Nah ini mindset SEO itu robot dan manusia, audiensnya ya, ada namanya cross keyword juga ya. Materi-materi ini belum pernah diajarkan di tempat yang lain ya, karena materi ini murni itu dari sharing kreatif, dari formula-formula yang kami buat sendiri gitu kan. SEO landing page di luar sana tidak ada, landing page yang di SEO kan kita di sini ada gitu kan. Lalu STL sama SEO Aikido, dan terakhir kita bikin bisnis ya, bikin bisnis. Dan di awal itu teman-teman sudah harus punya yang nomor satu ini ya, buat website dengan konten portal. Kira-kira mungkin demikian dari saya. Sebelum ditutup saya buka kesempatan untuk bertanya lagi ya. SEO jasa bekam bisa Pak? Bekam ada seluruh Indonesia lagi ya, bisa ya. Peserta KLD bisa apa bagaimana? Peserta KLD itu nggak usah daftar lagi ya. Ini peserta KLD udah dapat materi ini ya, teman-teman Mas Pak Ahyar ya. Oke, kalau belum punya produk bisa. Produk itu banyak berceceran di luaran sana ya, apalagi ternak website ya, produknya itu ternak gitu ya. Untuk teman-teman KLD ini sudah otomatis mendapatkan materi ini ya teman-teman. Jadi nggak usah gabung lagi. Tapi kalau mau setor-setor uang aja nggak apa-apa gitu ya. Bayarnya kemana ya, saya tertinggal ini bayarnya itu tadi linknya yang dikasih Bu Tika, sebentar ini bayarnya ke sini Pak ya. Nah ini ya, klik link terus langsung daftar ke Bu Tika ya. Pak, tahun depan ada biaya perpanjangan berapa ya?
pasti ada biaya perpanjangan ya, pasti ada biaya perpanjangan. Biaya perpanjangan itu hanya 150.000 ya. Kalaupun naik itu jadi 200.000 gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Yang ingin bertanya terakhir sebelum saya tutup. Oke, Pak, kalau kita belajar dan praktek lebih cepat, apa bisa atau harus tunggu Zoom meeting ya? Ada ininya, ada panduannya di YouTube saya ada ya. Kemarin mereka-mereka yang sudah order, yang websitenya sudah jadi, sudah saya kasih panduannya ya, Pak Rizky Fauzan ya, panduannya dari WSP itu. Oke ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf ya. Saya biasa menyampaikan kecepatan kalau protesnya para peserta ya, kecepatan gitu ya. Tapi memang saya coba lambat-lambatin, malah saya yang lemes teman-teman ya. Malah saya yang lemes kok lambat banget orang. Ya maklum orang Sumatera ya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman dan terima kasih atas kritikannya Pak Soleh dan teman-teman yang lain ya. Semoga ini walaupun teman-teman nggak bergabung, tapi ini menurut saya ini adalah ilmu ya, dapat mindset-mindset baru teman-teman yang sehingga teman-teman bisa bergerak mau ngapain ke depannya. Dan yang teman-teman yang ingin bergabung silakan ya, silakan langsung daftar ke Mbak Tika ya. Silakan daftar ke Mbak Tika dan ini kalau menurut saya murah sekali, murah banget ya, murah banget dan manfaatnya insya Allah jangka panjang. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Pak Putra the best lah. Iya, sama-sama. Makasih semua.